Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum mendengar inspirasi hari ini. Tuhan Allah sumber berkat yang kami kasih di dalam kuasa nama Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, hari ini Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk mendengar perenungan hari ini. Kiranya memberkati iman kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat inspirasi, perenungan kita hari ini akan kita baca di dalam Mazmur pasal 40 ayat 2. Demikian dikatakannya, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Sahabat inspirasi, ada sebuah cerita kecil tentang kehidupan seorang ayah dan anaknya. Waktu itu seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya masuk ke sebuah hutan untuk mencari kayu bakar. Karena si ayah begitu sibuknya dan asyiknya untuk mencari kayu bakar, dia lupa bahwa anaknya sedang bersama dengan dia. Dan si anak pun saat itu sedang asyik berlari-lari. Tanpa sepengetahuan ayahnya, tiba-tiba si anak terperosok masuk ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, di mana lubang itu sebagai perangkap untuk hewan-hewan yang buas. Si anak mengalami ketakutan yang luar biasa. Ia menangis sangat keras sambil memanggil-manggil ayahnya dan menantikan pertolongan ayahnya. Dan apa yang terjadi? Sang ayah mendengar teriakan si anak itu. Maka si ayah segera mencari suara anaknya dan berusaha untuk mengeluarkannya dari lubang itu. Sahabat inspirasi, peristiwa di atas kita diingatkan dengan perenungan kita hari ini yang kita baca di dalam Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai yang ke-6. Di mana diceritakan tentang Raja Daud juga pernah mengalami peristiwa yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Ia seperti berada dalam bahaya karena dikejar-kejar oleh musuh yang ingin membinasakannya. Kondisi seperti itu bagi Daud serasa seperti berada di lubang kebinasaan. Seperti di dalam lumpur rawa yang dia rasakannya. Pada saat seperti itu, ia membutuhkan Tuhan yang dapat melepaskannya dari ancaman maut itu. Daud berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Namun, apakah Daud terlepas dari ancaman maut itu? Jawabnya adalah ya. Di mana ketika ia menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan segera datang menghampirinya dan mengangkatnya. Daud merasa pertolongan Tuhan saat itu. Penantian Daud kepada Tuhan tidak sia-sia. Dan bagi Daud, Allah itu seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dapat kita baca dalam Mazmur pasal 103 ayat 13 berkata demikian. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah membawa Daud di atas bukit batu. Itulah sebabnya Daud memuji-muji Tuhan karena perbuatan ajaib yang sedang Allah lakukan dan kerjakan dalam hidupnya. Sehingga Daud ingin memberitakan perbuatan ajaib itu kepada setiap orang. Nah, sahabat inspirasi, sungguh bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Allah segera bertindak
dan peristiwa mengerikan seperti apakah yang terjadi dalam hidupmu sekarang. Maka kalau Tuhan yang bertindak, janganlah engkau takut. Kalau Tuhan yang berkuasa, janganlah engkau kecewa. Kalau Tuhan yang berperkara, janganlah engkau bimbang. Maka ketika kita berserah berseru kepadanya, Tuhan akan menuntunmu, menolongmu, dan mengangkatmu dari rasa ketakutan hidup kita. Maka nantikan Tuhan dalam setiap kelemahan kita, kekurangan kita, ketakutan kita. Percayalah, Allah akan segera menolongmu. Amin. Mari kita berdoa bersyukur karena Allah memberkati iman kita hari ini. Tuhan Allah sumber pertolongan, biarlah pagi ini, hari ini ya Tuhan, kami kembali menikmati janji-Mu itu. Karena di dalam Engkau ada pertolongan, ada kekuatan, ada kemenangan itu ya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap bertahan dalam setiap ketakutan kami, kekhawatiran kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami dan siap mengangkat kami, menolong kami dalam setiap ketakutan kami. Menyerahkan seluruh sahabat inspirasi, mampukan kami semua ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Menyerahkan doa kami dan syukur kami pada hari ini di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya.